bahwa kondisi Masjidil Aqsa dijajah adalah landasan sebenarnya daripada pembebasan. Pembebasan Masjidil Aqsa diumumkannya khilafah Islamiyah, tentu terlebih dahulu kalimat pembebasan Masjidil Aqsa secara badahi langsung kita pahami Masjidil Aqsa dijajah kembali, begitu kan? Nah, penjajahan Masjidil Aqsa ini alhamdulillah si Donald Trump lah yang melakukannya. Betul tidak? Donald Trump lah yang mencaplok Yerusalem dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kita adanya di Yerusalem. Berarti Yerusalem oleh Donald Trump dirampok, dirampas dan diserahkan kepada sang penjajah yakni Israel buat dijadikan sebagai ibu kotanya. Maka sejak itu, walaupun 123 negara marah-marah tidak menerima perlakuan dan sikap arogannya Amerika Serikat, sebodoh amat kata Donald Trump yang memang kelihatan bodoh. Walaupun Erdogan memberikan ultimatum dan ancaman yang keras, sebodoh amat. Dan beberapa negara sudah mulai membuka kedutaan besar mereka di Yerusalem hari ini. Nah, sejak itu sampai hari ini Masjidil Aqsa statusnya terjajah kembali. Kalau terjajah berarti ada pembebasan. Nah, ini hadis Nabi. Nanti di akhir zaman Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik. Perlu diingat hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Juga dari Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Syam. Syam itu puncaknya adalah Palestina. Sayap kanan Syam adalah Palestina, sayap kiri Syam adalah Suriah. Lalu bagian bodi pelengkap adalah Lebanon dan Yordania. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, hai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Di akhir zaman akan aku masukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh muka bumi, dan aku keluarkan dari engkau hamba-hamba yang buruk, hamba-hamba yang jelek, hamba-hamba yang jahat dari dalam perut bumi engkau. Jadi nanti dari Syam akan keluar orang-orang yang tidak baik, sementara akan masuk ke dalam Syam orang-orang yang terbaik. Jika mendengarkan hadis ini, maka kata Rasulullah, nanti di akhir zaman Al-Aqsa akan dibebaskan, orang-orang terbaik di bumi akan hijrah ke Palestina. Saya tidak tahu di antara kita yang hadir di masjid ini, apakah ada yang Allah orang terbaik sehingga dia hijrahnya nanti ke Palestina? Maaf, atau saya cabut kembali. Setahun yang lalu masih saya ajak ini agar hijrahnya kita nanti ke Mekah, ke Madinah, betul? Tapi sekarang saya cabut, bukan ke Mekah, ke Madinah. Setelah saya temukan hadis ini, setelah saya pelajari hadis ini, Mekah, Madinah justru serang kacau-kacaunya saat Palestina menuju kepada kuat dan tenang secara de facto, de jure. Kekuatan Islam serta orang terbaik di muka bumi sudah berkumpul dan bersatu di Palestina. Rezeki melimpah ruah di Palestina, maka saat itulah taat terbaik, orang-orang terbaik di muka bumi kumpul ke sana. Begitu Pak. Sementara Madinah saja kacau, maka Mekah pasti kacau. Bukankah kita pernah didengarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Itu menandakan apa? Arab Saudi kacau. Kalau kacau, terjadi pertumpahan darah, perang saudara di tubuh kerajaan Arab Saudi, otomatis keamanan tidak terjamin. Betul tidak? Maka negara mana yang akan mengizinkan rakyatnya terbang ke sana? Atau kita pun berpikir berulang-ulang bahwa pindah ke Mekah, ke Madinah itu diperintahkan Nabi hanya dalam satu keadaan saja di akhir zaman, ketika Dajjal sudah keluar. Itu baru benar. Tapi sebelum Dajjal keluar, jangan hijrah ke Mekah, ke Madinah, jangan hijrah ke sana. Hijrah yang benar di akhir zaman adalah ke Palestina. Permasalahannya adalah apakah kita sudah memantaskan diri menjadi hamba terbaik menurut Allah? Itu permasalahan terbesar. Kalau sudah pantaskan diri kita menjadi hamba terbaik menurut Allah, insya Allah kumpul duit dari sekarang, tabung emas dari sekarang semampunya, ya siapkan paspor dari sekarang. Bila terjadi pengumuman khilafah Islamiyah dibebaskan di Masjidil Aqsa, maka insya Allah kita akan terbang ke sana. Begitu Pak. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masalah rezeki di sana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk sudah beriman semua, sudah soleh-soleh dan bertakwa di dalamnya, rezeki Allah yang jamin. Palestina sebanyak apapun orang masuk ke dalamnya, Allah akan jamin rezeki mereka semua. Oh, negeri paling tenang kata Rasulullah di akhir zaman, negeri yang paling makmur, paling sejahtera, sementara Arab Saudi paling kacau ketika itu. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah sekarang saudaraku, kira-kira siapa ya yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Saya jawab, Rasulullah bersabda, yang akan berbaiat dengan Imam Al-Mahdi nanti adalah pasukan bendera hitam dari timur, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pasukan bendera hitam dari timur. Nah, kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur atau tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu terlalu percaya diri menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia. Terlalu percaya diri. Coba tuh lihat di Indonesia bendera hitam dibakar, maka bermunculan bendera hitam dari Sabang sampai Merauke dengan tulisan La ilaha illallah. Ini isu dimunculkan oleh sebagian dai, ya, sebagian tokoh-tokoh publik. Tapi dengan segala hormat saya katakan bukan dari Indonesia. Sebab apa? Pasukan yang akan berbaiat dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka. Kalau di Indonesia, kaum muslimin jadi pecundang tidak? Pernah perang nggak kaum muslimin? Dalam artian perang dan tidak pernah terkalahkan di sini. Ada tidak? Tidak. Maaf ya, sekali lagi saya katakan bukan Indonesia. Buka sejarah. Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik. Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, perut mereka tipis-tipis, dengan pakaian begini, sorbannya begini, karakter akhlak mereka begini, dan kuatnya mereka memegang sunnahku luar biasa. Mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya memiliki cara tempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Khurasan. Timur dari posisi Rasulullah ketika itu adalah Khurasan. Khurasan itu adalah Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan. Sekarang pasukan yang tak terkalahkan dari Khurasan yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam itu berada di Afghanistan, namanya Taliban. Sebelum Amerika menjadi negara superpower tunggal, sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara superpower. Sebelah timur dikuasai oleh Uni Soviet, betul? Sebelah barat oleh Amerika Serikat. Uni Soviet masuk dalam perangkap yang teramat sangat tidak mereka inginkan dan adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka, yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan. Akhirnya terkuras semua energinya, terkuras semua potensinya, dan Uni Soviet tumbang, mati, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil, dan yang terbesar cuma Rusia. Tinggallah Amerika Serikat selaku negara superpower satu-satunya. Amerika melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Uni Soviet, mencoba melawan Taliban. Maka semua potensi energi, semua potensi finansial, semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan, habis tersedot melawan Taliban. Taliban tidak pernah tumbang. Taliban semakin kuat dan semakin kokoh, walaupun sang panglima tertinggi Al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban, Syekh Usamah bin Laden, syahid dengan izin Allah, dengan Allah yang Maha Tahu, ya, tetap saja Taliban tidak bergeming. Taliban tidak pernah bergoyang. Justru sekarang Amerika Serikat sudah seperti macan ompong atau orang tua yang sudah sakaratul maut. Lalu mengemis-ngemislah Amerika sekarang memohon Taliban agar mau duduk diajak berunding bersama, karena mereka lihat kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah Taliban. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban. Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul. Emirat Islamiyah Kaukasus, Emirat di Shishan, Emirat Islamiyah Mali, di Mali, Emirat Islamiyah Yaman, Emirat Islamiyah bermunculan. Semua emirat berhasil dilindas habis oleh PBB dan Amerika. Semua emirat, kecuali satu emirat yang tidak berhasil dibungkam, yaitu Emirat Islamiyah Taliban. Justru makin lama makin kuat dan makin berjaya. Nah, saudara-saudaraku, ciri-ciri fisik orang-orang yang sebuah Rasulullah itu lengkap ada pada bangsa Afghanistan yang bergabung dalam pasukan tempur tak terkalahkan Taliban ini. Sekarang Taliban punya bargaining kelas dunia, dan Taliban berkata kepada Amerika, jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian,
jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini, boneka kalian langsung dengan kami. Begitu Pak, nggak bisa macam-macam Amerika menghadapi Taliban, nggak bisa macam-macam. Sekarang Taliban mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan di Syam, memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir! Kalau Taliban yang punya urusan dengan izin Allah. Cuma mereka yang punya daya tempur yang tidak pernah terkalahkan. Cuma mereka yang punya pengalaman perang yang belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang memiliki seperti Taliban. da